Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rekaman? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lama gak ketemu ya. Makin ganteng aja. Astagfirullah. Gimana Wan? Aktif apa sama nih? Ada bang sama-sama anak muda aja jalan-jalan. Oh ya. Anak muda bersama anak muda. Alhamdulillah. Di mana sekarang bang? Alhamdulillah masih ngajar-ngajar aja. Masih ngajar dulu Semawe, Aceh, gitu-gitulah. Jadi bolak-balik lah ya? Bolak-balik lah. Kakak gimana sekarang? Alhamdulillah selain ibu rumah tangga, mengajar juga di Akademi Elektromedik. Oh. Nah, kemudian mengisi acara KBS Semarang. Jadi KBS Semarang itu keluarga bahagia sejahtera. Jadi saya dapat jatah setiap bulan. Setiap minggu bulan. pertama. Tiap hari apa Kak? Setiap hari Ahad jam 10. Oh, bisa sering Lupa nih. ya? Iya. Oh, Dena gimana? Ya, alhamdulillah sehat, kegiatan masih di kantor dan mengajar seperti biasa. Jadi ada apa? Ada kabar terbaru apa yang menarik? Kabar. Nah, jadi Bisa diangkat. banyak kawan-kawan kebingungan. Nah, kebingungan diri sendiri juga gitu kan. Masalah apa itu? Soal Valentine. Valentine. Jadi baca-baca juga kan. Itu jadi isu internasional dan memang cukup menyita perhatian setiap tahun. Bahkan Federasi Amerika menyatakan 1 triliun kartu ucapan tiap tahun untuk Valentine ini sendiri. Jadi konsumsinya sangat besar, isunya sangat besar, dan imbasnya mau tidak mau anak-anak Indonesia, anak-anak Aceh juga jadi involved Target, dalam ya. target. Ya. Dan itu yang membuat Anda pusing ya? Jadi bingung sebenarnya. Sebagai aktivis pemuda gitu. Iya. Bingung sebenarnya gimana sejarah Valentine itu? Apa dasarnya? Kenapa ada? Gitu kan? Sampai hari ini. Menariknya kalau ngomong sejarah, yang pertama gak ada yang pernah tahu yang mana yang paling valid di antara sejarah-sejarah Valentine ini. Karena saya lihat dalam ensiklopedia orang Katolik juga, Katolik Ensiklopedia itu, mereka hanya punya penjelasan tentang Saint Valentine saja, tapi tidak punya Saint Valentine. Itu nama orang kan? Saint itu sebutan untuk orang suci, Valentine itu namanya. Jadi hanya menjelaskan sedikit saja, mungkin sekitar sepertiga halaman lah, ya 2 paragrafan tentang Saint Valentine itu sendiri. Jadi nggak banyak informasi yang saya lihat di ensiklopedia itu. Nah, tapi setelah saya cari-cari, ternyata sejarah Valentine ini sangat berbeda dengan apa yang kita pahami sekarang. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Jadi maksudnya yang hari ini ada itu bukan yang dulu. Kalau kita lihat, kita tarik ranah sejarahnya itu bisa dong 180 derajat berbeda. Signifikan sekali berbeda dengan ide awal pembentukan ide Valentine ini. Jadi yang perlu kita camkan yang pertama, konsep Valentine sekarang itu saya melihatnya sebagai konsep perusahaan, konsep komersil. Itu yang pertama. Jadi Valentine sekarang adalah konsep komersil. Yang kedua, apakah dia berhubungan dengan Christianity atau dengan agama Kristen? Tidak berhubungan secara langsung. Bahkan kalau saya melihat kayaknya yang merayakan itu orang Kristen itu nggak mesti orang Kristen saja yang merayakan. Ataupun yang mengatakan bahwa saya religius sebagai seorang Kristen, dia bisa merayakan atau tidak merayakan. Artinya bukan suatu hal secara doktrin, sepertinya tidak menjadi suatu hal yang penting sekali. Nah, sejarahnya itu dimulai jauh sebelum Christianity ini ada. Bahkan sebelum Kristen diadopsi oleh kerajaan Romawi dulu. Jadi kan dulu di di kota Roma dahulu sebelum Kristen datang, sebelum Kristen diadopsi oleh raja itu ada sebuah festival namanya fertility festival kesuburan istilahnya. Itu adat orang-orang Pagan itu sebutan untuk orang-orang yang menyembah selain agama Samawi yang kita pahami. Mereka tiap tanggal 13, dari tanggal 13 Februari sampai 15 Februari itu ada festival memperingati dan niatnya untuk mendapatkan kesuburan dari dewa-dewa. Caranya gimana? Dengan menyembelih kambing dan juga anjing. Setelah disembelih, kemudian bagian dari kulitnya ataukah dagingnya itu digunakan untuk mencambuk
wanita yang dekat dengan tempat festival itu. Tujuannya apa? Agar dapat kesuburan. Ini kan pemahaman orang-orang pagan pada saat itu. Dulu emang suka campur-campur. Iya, dulu suka campur. Dulu udah ada istilah. Dari dulu udah ada. Tapi tujuannya untuk ini lebih ke sacrifice, artinya pengorbanan daripada sebuah hukuman ya. Nah, ide ini sudah lama sekali berlangsung di Roma, dan ketika Kristen masuk dan diadopsi oleh Raja Roma, kan otomatis karena raja yang mengambil agama Kristen, otomatis rakyatnya juga dianjurkan untuk menganut agama Kristen. Di abad kelima, abad 496 Masehi, Pope Gelasius atau Paus Gelasius, dia mencoba mengkristianisasi perayaan festival fertility ini. Jadi belum ada cerita Valentine nih. Ini belum masih ada fertility-nya diadopsi, idenya diadopsi karena memang udah jadi budaya ya. Jadi budaya diadopsi, kemudian dikristianisasi dengan ditaruh cerita Saint Valentine. Jadi melebur ya? Jadi melebur. Nah, masalahnya lagi ada 3 Saint Valentine yang dikenal dalam Christianity. Dari 3 ini mereka nggak tahu yang mana sih Saint Valentine-nya yang sebenarnya yang memang yang mana sih yang sebenarnya perlu atau yang meninggal atau yang ceritakan sekarang, mereka nggak tahu sekali yang mana. Dari 3 itu ada 2 orang yang ceritanya mirip. 2 orang ceritanya mirip bahwa dia si Saint Valentine ini dulu waktu masa Raja Claudius II. Raja ini karena lagi perang-perangnya Roma pada saat itu, dia melarang tentaranya untuk menikah. Kenapa dilarang menikah? Karena biasanya orang yang sudah menikah itu lemah. Lemah karena gini, udah ada keluarga, udah ada pemikiran, udah ada anak, udah ada istri, pasti dia mikir. Laki-laki pada saat itu jadi pikiran fokusnya itu ya. Jadi nggak fokus ke tentara, jadi fokus ke keluarga. Ini menurut Raja Claudius II itu ini melemahkan Roma, sehingga ya udah dilarang aja pernikahan itu. Nah, Saint Valentine, salah satu dari 3 itu, Saint Valentine itu kemudian dia melihat bahwa ini nggak benar nih, nggak boleh dilarang nikah. Jadi dia melawan peraturan diterapkan oleh Raja Claudius II ini. Dia secara sembunyi-sembunyi menikahkan orang-orang yang ingin menikah. Nah, ketahuan sama raja. Jadi ini sikap pembangkangan dia terhadap sebuah otoritas negara. Ini sebenarnya cerita Saint Valentine ini kalau menurut saya bagus sekali karena dia mewakili bahwa saya nggak suka pemerintah mengintervensi kebutuhan manusia yang membuat ideologi Katolik kan sangat mementingkan pernikahan, itu dicegah dicegah sama pemerintah. Dia menentang otoritas itu dan menikahkan orang-orang yang ingin menikah. Ketahuan di penjara. Setelah di penjara, nah ini ada 2 versi. Satu yang memang dia di penjara kemudian dieksekusi mati karena tetap melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi. Bukan dia yang menikah, tapi dia menikahkan orang lain. Satu lagi, dia ada cerita dia jatuh cinta dengan anak sipir penjara. Jadi dari anak sipir penjara ini diceritakan ada 2 kasus lagi. Dia jatuh cinta karena waktu dia akan dieksekusi mati, dia menulis sebuah suratnya nggak dibilang, tapi yang terkenal, kata-kata yang terkenal tuh from your Valentine, dari Valentinmu. Nah, ada juga cerita yang lain, dia menyembuhkan si anak sipir yang buta sehingga bisa melihat kembali, kemudian tetap dieksekusi. Nah, kalau kita melihat cerita Saint Valentine ini, sebenarnya dia mempertahankan bahwa orang itu harus menikah. Dia sangat membela nilai-nilai pernikahan yang sangat dianut oleh orang Katolik pada saat itu. Fitrah manusia seperti itu. Jadi dia melawan pemerintah yang mencoba menghalangi fitrah manusia. Jadi kalau saya melihat bahwa ceritanya bagus sekali. Nah, sampai abad kelima itu cerita Saint Valentine diadopsi oleh Paus Gelasius tadi agar dijadikan untuk memperingati martirnya dia atau meninggal di jalan Tuhannya istilahnya ya. Perjuangan ya untuk menghormati dia. Jadi kalau bahasa kita bid'ah lah istilahnya, penemuan baru, invention ya, bid'ah istilahnya ya. Nah, kemudian setelah ini ditetapkan, tidak ada nilai-nilai cinta, romantisme yang kita pahami sekarang itu belum ada pada saat itu. Ya sekedar perayaan saja. Sekedar perayaan, ada orang yang dianggap suci meninggal, ya kita hormati, kita rayakan. Sampai abad 5 tuh nggak ada perayaan-perayaan yang sifatnya cinta. Makna ini berubah pada abad ke-13. Abad ke-13 ini
muncul seorang, ini diperkirakan juga ya, artinya nggak ada yang valid, sebelum valid juga. Ada seorang bapak literatur Eropa, terkenal dia, namanya Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer ini dia terkenal dengan ceritanya Canterbury Tales, orang Inggris, orang Eropa. Canterbury Tales, dia juga menulis sebuah puisi yang menceritakan tentang burung yang mencari pasangannya pada musim semi. Musim semi itu dianggap oleh orang-orang Eropa jatuh pada tanggal 14 Februari. Antara itulah. Dasar 14 Februari. Nah, ini mulai muncul dasar-dasar 14 Februari. Tapi puisi itu ditujukan untuk pertunangan Raja Richard II dan Anne Bohemian. Jadi mereka pertunangan, dia buat puisi lah untuk mereka berdua. Ceritanya ya tentang burung yang jatuh cinta dan mencari pasangannya. Kemudian ditetapkanlah tanggal 14 Februari itu jadi pengadopsian Christianity, ditambah lagi nilai-nilai romantisme pada abad ke-13 itu, fix lah dia jadi tanggal 14 Februari. Itu mulai ada nilai-nilai romantisnya. Tapi ini juga nggak besar sekali. Artinya belum nggak wah-wah gimana ada harus seperti apa, karena konsepnya orang-orang Kristen Katolik khususnya, mereka kan pada saat itu belum muncul Kristen Protestan ya, tapi baru muncul Kristen Katolik. Mereka sangat ortodok lah istilahnya, bahwa pernikahan itu penting, nggak boleh bercerai, bahkan nggak boleh bercerai. Ya, mereka nggak boleh bercerai. Mereka nggak boleh bercerai. Jadi Bagus ya sebenarnya, masih kuat sekali sebenarnya secara Kristen Katoliknya. Lalu kalau kita bandingkan dengan konsep sekarang yang memang pergaulan bebas, sebenarnya sangat terbalik dengan nilai yang mereka perjuangkan pada saat itu. Nah, muncul jadi ini loncat-loncat karena memang sejarahnya agak bias, agak kurang jelas juga, nggak banyak versi, agak kurang jelas juga karena sumbernya kurang. Abad ke-15 mulai muncul lah sebuah budaya kasih surat, kasih ucapan selamat hari Valentine, selamat hari Valentine, itulah. Abad ke-17 di Inggris itu karena mungkin sudah sering ada kegiatan kasih surat, itu mulailah lebih heboh lagi, exchanging cards, saling menukar kartu selamat hari Valentine, tapi tetap dengan konteks tidak sebebas sekarang. Nah, di mana perubahan yang paling fundamental ini? Perubahan fundamental itu ada pada abad ke-19. Abad ke-19 tahun 1840-an. 1840-an ini dalam filsafat Eropa itu dikenal dengan filsafat romantisme. Ada zaman filsafat romantisme di mana nilai-nilai emosi itu sangat dimunculkan, kemudian nilai-nilai individual sangat digombar-gombarkan. Artinya saya juga penting loh. Kalau dulu kan cuma rasio aja, sebelum abad romantisme cuma rasionalitas. Sekarang emosi itu perlu juga dimunculkan. Makanya muncul Shakespeare, muncul cerita-cerita abad 19, abad 18, 19 itu nilainya sangat-sangat romantis. Namanya Shakespeare yang banyak yang kita tahu. Nah, 1840 di Amerika. Setelah revolusi industri, mulai muncul alat percetakan, mulai muncul perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan komersil yang ingin mengiklankan lah. Dipakailah, direinvensi kembali hari Valentine ini dengan konsep modern sekarang. Konsep modern sekarang apa? Kasih kartu, kasih coklat. Nah, tujuannya apa? Biar mereka banyak untung. Ya, tujuannya bisnis. Tujuannya bisnis. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya, karena Amerika pada 1840 itu mulai advertisement-nya, mulai pengiklannya besar sekali, sehingga orang, oh ya ada keren juga. Jadi perubahan signifikan sekali dari abad ke-13, dari awal terbentuknya Valentine ini. 1913 Hall Brothers, salah satu perusahaan advertisement juga,
dialah yang kemudian makin menghebohkan nilai-nilai Valentine yang kita pahami sekarang. Kasih coklat, kartu, yang kayak Jadi lebih sebenarnya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mengeruk keuntungan. Mengeruk keuntungan, ya bayangkan aja. Setiap tahun minimal satu orang menghabiskan sekitar $130 hari itu saja untuk hadiah. Per hari per orang. Per hari per orang. Kemudian kalau secara umum, secara general, Amerika, karena yang sekarang kan yang kita akan dapat influence ini, dapat pengaruh ini dari Amerika. Amerika menghabiskan $20 billion. Orang Amerika ya, bukan pemerintahnya. Orang Amerika secara general mereka menghabiskan $20 miliar Amerika hanya untuk hari itu saja.